Riko nonton nggak gitu loh? Adalah sedikit. Join you. Jualbuy, marketplace terpercaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jualbuy, jual beli, saling untung. Pemirsa, kembali lagi kita bersama Join Yo. Join Yo. Hari ini kita ditemani oleh Pak Tommy, seorang pengusaha media yang juga pengamat sosial, dan juga kita ditemani oleh di ujung sana dengan Bang Riko, seorang media juga yang sehari-hari sebagai jurnalis, ya Bang Riko? Siap. Jadi begini Pak Tommy, Ya. ini media ini kan banyak menjadi bagi orang ini usaha sekarang ya, baik media besar maupun kecil gitu. Bahkan media-media sosial sudah menjadikan tambang duit bagi masyarakat kita saat ini. Cuman ada juga nih yang nyeleneh ini Pak. Nah, ya apa itu? Jadi media sosial ini yang menghasilkan uang ini, mereka membuat konten-konten pornografi. Udah banyak kejadian. Kalau di dunia barat mungkin biasa ya, tapi di Indonesia saat ini sudah banyak itu yang terjadi. Mereka memakai situs-situs luar, berbagai macam situs. Bahkan baru-baru ini ada kasus yang kita dengar itu mahasiswi. Platform ya, mereka memakai platform. Iya, yang platform. Iya. Untuk konten porno ya. Iya. Kalau dulu pernah ribut itu Siskae ya. Iya. Yang menampilkan auratnya di tempat umum seperti bandara apa. Ini ada juga mahasiswa yang mencari duit dengan menjual kemolekan tubuhnya gitu. Tapi mulai media audio. Bagaimana pandangan Bapak selaku pengusaha media ya, pengusaha media melihat fenomena saat ini yang terjadi? Menurut saya, selagi tidak mengganggu orang, sah saja. Tapi kita berada di Indonesia, mungkin harus memikirkan. Nah, ini yang dalam pertanyaan kami sebagai host, mungkin pandangan Riko nanti juga, bahwasannya mahasiswa ini udah tahu ini barang mesum, barang larangan di Indonesia. Dan juga kenapa dibuat ini pasti akan ketahuan. Ataukah memang dia udah siap dengan kondisi yang hukuman sosial dan segalanya, bukan sosial lagi sekarang, malah pidana lagi ya. Nah, apa dia seharusnya udah tahu dia bukan orang dari kampung dan dia seorang mahasiswi, atau dia ada motif lain gitu, Riko? Terima kasih. Kalau menurut pandangan saya sih, memang dari apa-apa yang pengakuan dari dia sendiri itu keinginan pribadi itu ingin tampil seksi dengan menggunakan platform tersebut. Selain itu, kalau menurut saya mungkin bisa jadi dia ingin mencari pemasukan lain gitu Pak. Dengan adanya media platform tersebut, non-given tersebut, mereka bisa menghasilkan duit puluhan juta hingga miliaran juta dengan cara menjual video tersebut. Tapi di satu sisi, adanya video porno tersebut itu sangat berpengaruh kepada generasi-generasi muda kita. Sebab mereka akan menonton, pemikiran mereka rusak gara-gara video porno tersebut. Nah, maka dari itu, menurut saya alangkah baiknya platform-platform tersebut dihapuskan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Diblokir ya? Agar tidak ada lagi kasus-kasus ini terulang lagi. Ini satu dari sekian dia lainnya. Sebelumnya ada Siskae juga demikian. Kedua dia, mungkin banyak lainnya yang mengikuti menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari pemasukan sebesar-besarnya gitu. Iya, tapi satu sisi juga sebenarnya di pemerintah ya. Pemerintah betul. Sama dengan situs teroris. Teroris cepat pergerakannya, cepat dihapus, dihapus dan segalanya. Ini kan juga seperti begitu seharusnya. Tapi sekarang ini kan ada
jalur melalui VPN dan sejenisnya yang nggak bisa ditutup itu. Sebetulnya kalau pemerintah mau, sebetulnya bisa. Tapi mungkin mereka ini memikirkan juga kemasukan untuk negara gitu kan. Kalau situs itu masuk ke provider-provider Indonesia kan mereka akan mendapat duit juga dari pajak, dari apa, kan bisa jadi seperti itu. Cuman yang perlu kita bahas di sini, inilah kelakuan anak muda sekarang ya. Contoh, walaupun mereka kemarin yang terjadi di Pekanbaru, Riau gitu, apa namanya, mahasiswa dalam joint meeting enak saja bermesraan. Apakah ini udah melihat akhlak dari anak-anak kita? Bagaimana menurut Riko? Ini udah mengenai akhlak dari anak-anak remaja kita. Ya? Itulah, terima kasih ya. Caranya yaitu dengan cara aplikasi tersebut dihapuskan yang melalui pemerintah. Yang kedua adanya pendidikan dari pengawasan dari orang tua agar anak-anaknya lebih tidak menjurus ke arah sana, karena pendidikan dari orang tua itu sangat penting, karena orang remaja sekarang ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau seandainya lingkungan jelek, otomatis akan berpengaruh pada anak itu sendiri. Maka dari itu supaya jadi tidak yang terjadi sangat penting sekali ini pendidikan akhlak ya. pendidikan akhlak yang harus ditanamkan pada generasi muda kita sekarang ini. Oke, saya Karena sekarang saya tanya sedikit nih. Ini oke lah, akhlak atau apa itu memang udah tahu ke arah ini. Sekarang ada pertanyaan ini juga yang masuk ini agak unik nih. Dari mana tahu ini bahwasannya ini kita bisa menonton itu ke sana gitu loh. Yang nonton ini kan punya kesempatan juga nih. Ini kan tahu kasus ini karena banyak nonton juga, malahan view-nya bukan sedikit lagi nih di Indonesia ini. Berarti yang nonton nih aman-aman saja atau memang ada celah nih? Masa di sana tutup, yang nonton ini bisa bebas juga, nimbul juga nanti kemudian juga negatif juga kan? Nah, Riko, bagaimana yang tukang nonton ini sekarang? Riko nonton nggak gitu loh? Adalah sedikit. Jual Buy, marketplace terpercaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jual Buy, jual beli, saling untung. Ini sekarang kita ngomongin orang. Lanjut. Enggak, kalau gini Pak, kalau lihat-lihat dia apa aja di kiriman teman tapi nggak sampai habis sih nontonnya gitu kan. dan mereka pun dapat berbagai cara gitu Pak. Bisa jadi mereka kirim melalui dari teman ke teman, atau dari katanya bisa jadi diambil ditonton di Twitter atau lain sebagainya itu Pak. Tapi pengiriman situs ya. Diperjualbelikan. Iya. Saya udah terlambat menonton. Kira-kira di video itu durasi berapa lama tuh? Itu kurang tahu sih Pak. Tapi video yang dikirim teman tuh sekitar agak 5 menit gitu kan. Oh, lama tuh kalau dari awal sampai terakhir bersih tuh lihatnya gitu. Kelihatan semuanya. Tapi itulah Pak. Dari belajar dari dia penelitian itu, kita belajar bahwa memang hal tersebut tidak perlu dilakukan, dan kepada pemerintah lah gitu kan diharapkan untuk bisalah menutup aplikasi seperti itu, karena dampaknya yang akan diberikan kepada generasi kita cukup besar gitu. Begini kok. Ini kan dia ini sudah tersangka oleh Mabes Polri, tapi tidak dilakukan penahanan dengan alasan dia masih mahasiswi. Bagaimana Riko membandingkan dengan kasus-kasus lain gitu? Yang lain itu kan ditahan atau malah segera dijebloskan, disidangkan gitu kan? Bagaimana itu Riko? Pendapat Riko? Mungkin ada alasan dari pihak kepolisian gitu. Jadi ada alasannya karena kuliah gitu kan. Kalau seandainya dia ditahan, otomatis terancam gitu. Sementara kasus yang sebelumnya seperti Sky itu memang aktivitasnya cuma itu aja, menjual konten, membuat konten, itu aja. Tidak ada. Itu satu lagi, saya tambahkan itu, saya bertanya karena waktu ini kan juga ada mau habis, kita ada batas ya, nggak lama-lama nih bicara kayak gitu nih, ya. Ada namanya muncul satu lagi konten kreator. Nah,
konten kreator kalau dalam film itu kira-kira ini sutradaranya, Sutradara. yang merancangnya, yang membuatnya ini. Artinya di sini kan ada di balik otaknya juga ini yang mempromosikan, merancang. Itu sekarang bagaimana nih? Siapa orangnya? Itu Kedua. Nah, itu kan sekarang ada dari kasus dia ini lagi diburu nih, Pak. Lagi diburu. Cewek Lagi apa diburu cowok? siapa? Tuh? Cewek apa cowok? Laki-laki atau perempuan? Cowok. Cowok. Nah, cowoknya sekarang lagi diburu. Akan dipanggil itu terkait apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang videonya itu hanya menunjukkan badan atau memang melakukan hubungan? Kalau saya lihat itu berhubungan. Memang berhubungan. Wah, kan ada dua versi berhubungan ini gitu loh. Dia kan videonya ada yang dia berhubungan, ada dia yang sekedar menjual kemolekan tubuhnya aja. Nah, berarti kan ada orang ketiga lagi yang berhubungan ini dua. Tentunya ini ada lagi orang yang dibalik yang dua orang ini lagi yang merekamnya atau apa? Betul nggak? Kalau rekam dia kan langsung pakai apa, Pak? Konten kreator. Ya kalau saya lihat mereka berdua aja yang melakukan merekam. Yang merekam itu konten kreator cowoknya, pelaku cewek dan cowoknya langsung dua orang itu. Dua orang itu aja. Hmm. Tapi kalau saya memandang lebih bagus konten seperti itu, seperti platform seperti itu, agar tidak ada muncul lagi dia lainnya. Ya blokir di sini tapi pakai VPN nonton juga Nonton bisa. juga ya. Nah, jadi mungkin kalau kita melihat bisnisnya bagaimana nih, Pak? Ini bisnis media ini kan sangat menguntungkan. iya, fans OnlyFans ya. Iya, Iya, sangat itu karena dengan porno ini kan sangat tinggi pembayarannya. Dengan artis seperti kita podcast ini tidak ada apa-apanya pembayaran ini. Malah kalau konten-konten porno ini karena mereka betul-betul disukai ya, konten-konten porno ini kalau lebih kalau di dunia barat ya. Malah banyak saya lihat tuh di YouTube itu orang-orang bule apa lebih suka melihat konten-konten porno milik Asia ini. Kalau itu no comment. Itu. Jadi itu makanya secara bisnis yang begini ini sangat menguntungkan. Ya, karena juga barang haram itu tak untung. Narkoba, togel, judi, itu semua menguntungkan. Ya, yang nikmat itu kan dilarang semua. Ya. Oke lah, saya rasa pembahasan kita lagi berikutnya. Ya. Nah. Jadi mungkin Pak Riko terima kasih ya atas waktunya pada sore hari ini. Pada intinya kalau yang haram-haram ini sangat menguntungkan ya Pak ya, mesum ya, pornografi apa. Malah situs-situs pornografi itu kalau kita lihat itu iklannya sangat banyak gitu ya. Sehingga yang sangat penting di sini adalah pemerintah dan orang tua betul-betul menjaga anak-anaknya dan pemerintah memblokir situs-situs itu. Ya, itu adalah solusi yang paling penting. Jual by Marketplace terpercaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jual by, jual beli, saling untung. Mungkin itu aja pembahasan kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Join yo. Ini yuk.